Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yakni tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep fikih dalam Islam. Jadi pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang konsep ibadah dalam Islam. Adapun yang akan dibahas pada video pembelajaran kita kali ini ialah yang pertama itu tentang pengertian ibadah, yang kedua tentang dasar hukum ibadah dalam Islam, kemudian yang ketiga itu tentang macam-macam ibadah, yang keempat itu adalah prinsip-prinsip ibadah dalam Islam, yang terakhir atau yang kelima ialah tentang tujuan ibadah dalam Islam. Setelah menonton video pembelajaran kali ini, diharapkan kalian semua dapat memahami apa-apa saja yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama ialah tentang pengertian ibadah. Jadi, apa yang dimaksud dengan ibadah itu? Ibadah itu secara bahasa memiliki 4 makna, yakni yang pertama itu taat, yang kedua itu tunduk, yang ketiga itu hina, dan yang keempat ialah pengabdian. Jadi, ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari arti ibadah secara bahasa tersebut, Ibnu Taimiyah mengartikan ibadah sebagai puncak ketaatan dan ketundukan yang ada di dalamnya terdapat unsur cinta. Jadi, menurut Ibnu Taimiyah, seseorang belum dikatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari cintanya kepada apapun dan siapapun juga. Adapun menurut beberapa ulama fikih, ibadah ialah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala darinya. Jadi, intinya ibadah itu ialah segala amal perbuatan seorang mukallaf yang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian materi yang selanjutnya ialah tentang dasar hukum tentang ibadah dalam Islam. Jadi dasar hukum ibadah dalam Islam itu terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-21. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-21. Kemudian materi yang selanjutnya ialah tentang prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Jadi prinsip-prinsip ibadah dalam Islam di sini dibagi menjadi beberapa prinsip, yakni ada 6 prinsip. Yang pertama itu niat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah dilakukan tanpa perantara. Yang ketiga, ibadah harus dilakukan secara ikhlas. Yang keempat, ibadah harus sesuai dengan tuntunan. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dengan rohani.
Dan yang keenam ialah mudah dan meringankan. Jadi prinsip yang pertama itu ialah niat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan ibadah, niatnya itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita niat beribadah kita itu selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut syirik, yakni mempersekutukan Allah. Kemudian prinsip ibadah yang kedua, yakni ibadah dilakukan tanpa perantara. Jadi ibadah di sini tidak bisa dilakukan melalui perantara atau diwakilkan, kecuali ada uzur-uzur tertentu. Jadi ibadah ini harus dilaksanakan diri sendiri, tidak bisa diwakilkan ataupun diperantarakan lewat orang lain. Kemudian prinsip yang ketiga, yakni ibadah harus dilaksanakan secara ikhlas. Jadi ibadah di sini harus dilaksanakan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, jangan karena hal-hal yang lain. Misalkan di suatu sekolah itu gurunya meminta seseorang untuk menjadi imam, maka seorang yang tersebut mengajukan dirinya menjadi imam. Dikarenakan ketika ia menjadi imam tersebut, ia akan dilihat oleh teman-temannya. Maka bisa dikatakan orang tersebut itu niatnya tidak ikhlas karena Allah SWT semata, akan tetapi niat beribadahnya itu karena hanya ingin dilihat oleh teman-temannya. Lalu prinsip ibadah yang keempat ialah ibadah harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan. Jadi ibadah di sini harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan yang ada, yakni Al-Quran dan hadis. Jadi ketika melaksanakan ibadah itu jangan melakukan hal-hal yang di luar pada tuntunan kita, yakni Al-Quran dan hadis. Kemudian prinsip yang kelima, yakni seimbang antara unsur jasmani dengan rohani. Jadi tidak hanya semata-mata kehidupan akhirat saja yang dikejar, akan tetapi kehidupan dunia juga tidak dilupakan. Kemudian prinsip yang keenam ialah mudah dan meringankan. Kemudian prinsip yang terakhir ialah prinsip mudah dan meringankan. Jadi ibadah di sini diciptakan oleh Allah SWT mesti sudah sesuai dengan porsi kemanusiaan. Pasti tidak membebani seorang manusia ibadah di sini. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 286. Baik, materi yang terakhir ialah tentang tujuan ibadah dalam Islam. Adapun tujuan ibadah Islam di sini ialah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta mengharapkan ridho dari Allah SWT. Sehingga ibadah di sini di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, juga untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, serta masyarakat yang bersifat duniawi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa-apa saja yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak. Salah hilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.